Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Semi Horor bareng gue Aziz dan gue Yunda. Dan di episode kali ini bagi kita cukup spesial ya. Karena di episode kali ini bakal ada sobat PSA atau pendengar podcast Semi Horor yang pengen nyeritain pengalaman mistisnya. Mungkin langsung aja kita telepon ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya? Jelas nggak suaranya? Itu putus-putus. Suaraku jelas gak nih? Jelas. Suaraku jelas nggak? Jelas tapi kayak jauh. Oh, Emang jauh sih. emang jauh. Ya, silakan perkenalkan diri kamu dan langsung ceritakan pengalaman kamu. Oke. Halo, selamat malam pendengar podcast Semi Horor. Kenalin, nama aku sebut aja Cinta. Umur aku 19 tahun. Asal aku dari Jakarta. Okay. Aku punya 2 cerita. Cerita yang pertama ini aku alamin waktu lagi di bioskop. Waktu itu aku nonton bioskop bertiga sama temen aku, namanya Dinda sama Wulan. Terus selesai kita nonton bioskop, itu bioskopnya tuh aku nonton filmnya tuh nggak yang genre horor gitu, enggak. Terus habis itu selesai nonton bioskop, keluar dari teater, aku ngajak si Dinda sama Wulan ini untuk ke toilet. Terus mereka berdua kayak kekeh buat gak mau gitu. Mereka sambil bercanda, aku kira mereka emang bercanda gak mau nemenin aku gitu. Ternyata emang beneran. Terus akhirnya aku pergi ke toilet sendiri. Waktu aku ke perjalanan ke toilet itu, aku ngelihat banyak banget orang, tapi aku nggak bisa ngedenger suaranya mereka. Kayak mereka tuh ngobrol, tapi aku nggak tahu apa yang mereka obrolin gitu. Karena kamu terus akhirnya jalan ke toiletnya dengan posisi terburu-buru gitu kan? Karena udah. Iya, karena aku keburu-buru karena emang udah pengen ke toilet banget. Aku ya udah cuek aja gitu. Terus akhirnya waktu aku nyampe toilet, itu aku ngelihat ada 2 orang, satu ibu-ibu bawa bayi gitu. Cuma aku nggak bisa lihat muka bayinya karena dia ketutupan kain gitu kan. Terus satu lagi ada mbak-mbak, dia di depan kaca panjang, terus ada wastafelnya gitu. Terus di toilet itu ada 6 pintu. Nah, salah satu pintunya itu ada tulisan rusak gitu. Terus akhirnya aku 1 menit 2 menit nungguin. Terus akhirnya aku tanya nih ke ibu-ibu depan aku, karena emang aku berdirinya sama si ibu-ibu ini tuh depan belakang gitu kan. Terus akhirnya aku tanya ke ibu-ibu ini, "Bu, toiletnya penuh ya?" Terus aku sama si ibu-ibu ini langsung eye contact gitu. Dia natap aku tajem banget dengan muka datarnya dia. Akhirnya dia jawab, "Saya nggak tahu."
Terus dia langsung buang muka lagi. Udah dari situ aku kayak ya udah gitu. Akhirnya aku nungguin lagi karena aku udah nggak kuat. Akhirnya aku nyender di deket si mbak-mbak yang di depan wastafel ini. Aku nyender sambil aku main HP. Setelah aku main HP, nggak lama teman aku yang namanya Dinda itu telepon aku. Tapi aku reject karena kayak ngapain sih aku di toilet doang masa diteleponin gitu kan. Terus aku reject. Pas udah aku reject, aku ganti posisi aku jadi ngadep ke kaca. Terus aku ngebelakangin si ibu-ibu. Terus si mbak-mbak itu jadi ada di sebelah kiri aku. Terus itu posisinya aku masih main HP, masih posisi nunduk. Terus aku buka WhatsApp dan lain-lain. Terus aku di situ udah mulai ngerasa kok kayak nggak ada tanda-tanda orang udah mau selesai dari toilet gitu. Aku juga nggak dengar suara percikan air dan lain-lain. Terus pas aku sadar akhirnya aku matiin handphone aku kantongin. Dari posisinya aku nunduk sampai akhirnya aku lihat ke kaca. Dan pas aku lihat ke kaca, si ibu-ibu yang ada di belakang aku dan mbak-mbak yang di kiri aku ini, mereka lagi ngeliatin aku pakai tatapan yang tajam banget dan mukanya datar. Terus aku kayak speechless, di kaca aku tuh, di kaca. Bengong. Iya, jadi tuh aku natap mereka berdua tuh dari kaca. Berarti mereka natap kamu juga ke kaca kan? Iya, gitu. Terus habis itu aku tuh bengong ngeliatin mereka. Jadi mata aku tuh kayak ngeliat ke matanya dia berdua. Jadi mata aku tuh ke kanan kiri, tapi aku nggak kedip gitu. Terus aku kedipin mataku sekali. Terus ada yang tepok pundak aku sebelah kiri. Habis itu aku kaget. Terus aku nengok, ternyata yang nepok aku itu temen aku yang namanya Dinda. Kata Dinda, kenapa lu kok kayak orang kaget? Terus pas aku lihat kanan kiri, aku itu nggak ada orang, cuma ada ibu-ibu cleaning service yang lagi bersihin sampah. Si mbak-mbak sama yang ibu bawa bayi itu nggak ada? Yang itu udah nggak ada. Aku nggak tahu mereka kemana. Iya udah nggak ada gitu. Kayak pas aku ngedipin mata, terus aku ditepok, itu kayak suasananya tuh udah kayak akunya tuh lega gitu. Cuma leganya aku tuh aku ngos-ngosan. Terus aku keringetan. Terus kata teman aku gini, lah lu kenapa kayak orang kaget gitu. Terus aku nggak mikir panjang, aku nggak mau cerita di toilet itu juga. Akhirnya aku narik Dinda buat ketemu sama Wulan. Pas jalan dari toilet untuk nemuin Wulan, itu keadaan semua itu normal. Aku bisa denger orang-orang sekeliling aku lagi ketawa-tawa, lagi ngobrol sama temennya, lagi cekikikan. Ya udah biasa gitu aku dengernya. Pas udah ketemu sama si Wulan, aku duduk aku ngos-ngosan. Wulan bilang, lu ngapain aja sih diteleponin terus juga nggak pernah ngangkat. Terus aku jawab, lah orang Dinda nelponinnya cuma sekali tapi gue reject, aku bilang kayak gitu. Terus Dinda ngomong, lu tau gak lu udah setengah jam di toilet gitu. Terus ditunjukin jam dari handphonenya Dinda. Aku lihat itu udah 17.26. Padahal aku keluar dari teater itu jam 16.45. Waduh. Jadi ternyata kayak aku tuh udah setengah jam di toilet gitu. Terus Wulan bilang, lu ngapain aja bla bla bla. Mereka dengan keceriwisannya mereka kayak, lu ngapain aja sih bla, aneh lu. Terus karena aku keringetan kayak ya udah gitu, aku nggak mau cerita di situ. Terus ya udah akhirnya mereka aku ajak pulang. Itu nggak jajan, nggak makan, itu langsung pulang.
Terus mereka baru aku ceritain di rumah, dan mereka bilang mereka merinding dengar cerita aku. Kayak di film-film ya? Iya nggak sih? Iya sih. Pada bilang kayak di film-film. Cuma ya itu beneran kayak. Sebenarnya aku juga nggak percaya sih dengar cerita dari kamu. Tapi setelah kamu cerita ya mau gimana lagi, harus percaya kali ya. Parah sih, kayak di film horor gitu sih. Karena teman aku yang nggak tahu aku kayak gimana juga mereka bilang masa sih kayak gitu. Cuma emang iya, sampai bener. Detik ini aku nyeritain tuh aku masih merinding gitu karena emang itu beneran. Gila. Sampai segitunya ya. Berarti di cerita ini kamu tuh kayak masuk ke dimensi lain kali ya. Ih, parah sih merinding. Iya bener. Untung kamu ditepok tuh sama Dinda. Kalau Dinda nggak tepok udah kemana kali tuh? Iya, aku udah nggak tahu kemana deh. Iya bener banget. Aduh, makasih banget loh Dinda udah nepok Alia. Itu cerita pertama tuh. Iya, nih lanjut cerita kedua ya. Iya boleh. Iya. Jadi kalau cerita kedua ini aku ngalaminnya di rumah sakit. Di daerah rumahku di daerah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ada salah satu rumah sakit. Jadi waktu itu aku kelas 3 SMA. Iya, kelas 3 SMA. Terus waktu itu aku sakit. Akhirnya, jadi waktu itu mama aku lagi nggak di rumah. Aku lupa mama aku kemana. Cuma ada ayah aku. Terus waktu itu aku sakit gejala DBD. Kalau gejala DBD itu kan udah muncul kayak bintik-bintik merah di badan gitu kan. Terus ayah aku tuh udah panik. Terus ya udah akhirnya ya udah bawa ke rumah sakit gitu. Itu kalau nggak salah udah jam 9:30 malam apa 10:30 malam gitu. Ayah aku memutuskan buat bawa aku ke rumah sakit jam itu juga. Terus akhirnya sampai yang aku dibawa ke mobil aja tuh ayahku sampai ngegotong gitu loh, ngegotong setengah badan aku. Terus akhirnya pas udah sampai rumah sakit, karena cuma berdua dan itu rumah sakitnya juga karena mungkin udah malam juga ya, jadi sepi kan. Ayah aku coba buat cari kursi roda, ayah aku masuk sendiri nih, aku masih di mobil, mesin mobil pun masih nyala. Ayah aku masuk cari kursi roda, terus tiba-tiba ada bapak-bapak satpam keluar dorong kursi roda ke arah mobil aku, tapi itu nggak sama ayah aku. Aku kira ayah aku yang nyuruh apa gimana gitu kan. Terus abis itu bapak-bapak itu ngetok-ngetok kaca mobil aku. Terus ya udah aku keluar, aku buka pintunya, terus dibantuin juga sama si bapak-bapak satpam ini buat duduk di kursi roda. Terus aku bilang, "Pak, mobil saya masih nyala, ayah saya mana?" Aku bilang kayak gitu. Terus kata si satpam ini, "Ya udah coba saya matiin." Akhirnya dimatiin sama dia, kuncinya dikasih ke aku. Udah kuncinya dikasih ke aku, akhirnya aku didorong sama dia. Aku didorong dibawa ke lobi rumah sakit. Terus abis itu dia nggak ngomong apa-apa, dia langsung pergi. Langsung pergi ke arah pos satpam. Terus abis itu nggak lama ayahku datang bawa kursi roda. Terus ayah aku bilang, "Loh, kamu siapa yang ngasih kursi roda gitu? Siapa yang bantuin ke kursi roda gitu?" Terus aku bilang, "Itu tadi bapak-bapak satpam lah, aku kira ayah yang suruh," aku bilang kayak gitu. Terus kata ayahku, "Oh ya udah, mungkin dia inisiatif apa gimana gitu kan, ya udah gitu, cuek aja." Terus kata ayahku,
mobilnya udah dimatiin, udah ini kuncinya aku bilang. Terus udah masuk langsung IGD. Pas masuk ke IGD itu, pas mau jalan ke IGD ada pas jalan mau ke IGD, jadi tuh dari lobi cuma lurus belok kanan. Nah, sebelum belok kanan itu ayahku sempat berhenti karena ada 4 bapak-bapak dorong peti jenazah gitu loh. Lihat 4 bapak-bapak dorong peti jenazah, ayahku berhenti sebentar, terus udah pas itunya udah lewat baru aku didorong lagi. Didorong ke IGD, terus abis itu ya udah aku diperiksa. Itu masuk ke IGD, terus aku dimasukin ke ruangan lagi gitu loh. Jadi ayahku nggak ikut, ayahku di luar. Terus pas aku diperiksa, nah di situ tuh lagi rame suster gitu, banyak suster, terus ada 1 dokter, terus mereka kayak ngobrol. Iya, namanya aku lupa siapa, Pak Danang. Ngomongin putus-putus gak? Aman. Pak Danang. Ya, terus ngomongin Pak Danang, terus ya udah aku cuek aja gitu kan, namanya mereka ngobrol. Terus habis itu aku denger pokoknya intinya Pak Danang ini tuh satpam gitu. Terus di situ yang tadinya aku merem, terus aku melek. Tahu gak kenapa? Kenapa? Karena Pak Danang ini satpam yang tadi ngasih aku kursi roda. Terus Pak Danang ini kenapa? Pak Danang ini kenapa? Aku lihat si Pak Danang ini, oh namanya Pak Danang gitu. Terus sebelum dia pergi juga aku sempat bilang makasih ya Pak Danang gitu, aku sebut namanya. Terus dia nggak ngomong apa-apa, dia langsung pergi ke pos satpam. Terus udah pas aku di IGD, suster tuh pada ngomonginnya, iya Pak Danang kasihan, ninggal 1 istri sama 4 anak kayak gitu. Sumpah gue merinding. Terus yang tadinya sama aku juga merinding. Terus yang tadinya aku abis diperiksa aku tutup mata, pas aku denger kayak gitu aku langsung buka mata. Terus aku langsung bangun, aku bilang, Pak Danang itu satpam bukan suster. Terus suster semua itu ada kali 5-6 orang itu semuanya nengok ke aku. Iya, kok kamu tahu Pak Danang satpam gitu katanya. Terus aku bilang, tadi dia bantuin saya. Terus mereka langsung diem, aku diem, dokternya diem. Terus itu ruangan tuh langsung seketika sepi gitu. Terus aku bilang, emang Pak Danang kenapa? Pak Danang baru tadi siang dipanggil sama Tuhan. Salah satu suster ngomong kayak gitu. Innalillahi. Terus aku langsung kayak aku lemas, terus aku nggak bisa ngomong apa-apa. Terus suster tuh nanya, emang kenapa kamu sama Pak Danang itu tadi bantuin saya dorong saya pakai kursi roda ke lobi. Terus suster tuh mereka pada nggak percaya, masa sih tadi siang tuh dia baru nggak ada, dan nggak adanya tuh di sini katanya. Dan aku mikir kayaknya di rumah sakit, di IGD berarti. Iya, meninggalnya tuh waktu dia tugas kayak gitu. Jadi dia tuh serangan jantung kalau nggak salah. Pas lagi di rumah sakit itu. Terus ya udah dari situ aku tiduran, aku mikirnya langsung kemana-mana kayak, ya Tuhan, masa sih gitu, kayak nggak percaya gitu. Karena dia sampai yang matiin mesin mobil ayah aku, ngasih kuncinya ke aku, terus dia dorong aku. Asli. Gitu. Terus ya udah dari situ, ya udah aku cuma ya udahlah gitu, istighfar aja, padahal sebenarnya aku merinding gitu loh. Tapi kan aku tuh penasaran banget ya, maksudnya motif almarhum Pak Danang buat nolongin kamu tuh apa gitu kan?
Maksudnya itu kan berarti kamu kalau misalnya Pak Danang meninggalnya waktu siang, otomatis kamu ditolongin sama arwahnya Pak Danang. Iya kan berarti? Iya. Maksudnya gak masuk akal banget. Buat apa nolongin kamu sedangkan kamu kan gak kenal sama Pak Danang. Iya, gak ada hubungannya sama sekali gitu makanya. Terus setelah itu kamu cerita gak sama ayah kamu? Aku cerita waktu aku udah di rumah. Karena kan itu tadinya tuh aku mau jadi tuh aku udah ada keputusan buat malam itu aku dirawat. Cuma aku gak mau karena aku tahu yang tadi Pak Danang itu, jadi aku takut gitu kan. Terus aku bilang ke dokter, saya nggak mau dirawat dok. Aku bilang alasan lain karena saya bentar lagi udah mau ujian bla 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 gitu. Jadi saya rawat jalan aja dok gitu. Terus kata dokternya, oh ya udah boleh, tapi kamu harus sering-sering kontrol. Oh iya gitu. Terus akhirnya malam itu aku diinfus sampai jam 5 pagi. Jam 5 pagi aku udah dibolehin pulang. Setelah pulang, badan aku udah rada enakan, baru aku cerita ke ayah aku. Terus ya udah gitu, ayah aku juga nggak percaya karena ayah aku nggak tahu kalau aku tuh orangnya pekaan. Gitu. Tapi sekarang ayah kamu tahu? Iya. Kenapa? Tapi sekarang ayah kamu tahu kalau kamu rada peka gitu? Aku sering cerita, jadi ayahku udah mulai terbiasa gitu. Dia nggak bilang kalau iya ayah percaya gitu, nggak. Cuma karena aku sering cerita, jadi dia kayak oh ya udah gitu. Cuma cukup tahu aja kali ya kalau ayah kamu. Kalau iya, jadi ayahku tuh cuek gitu loh orangnya. Jadi kalau misalnya aku cerita, oh ya udah gitu aja. Karena aku kayaknya tuh kayak mama aku, cuma mama aku tuh pekanya kayak baca karakter orang. Kalau aku kan lihat ke yang nggak bisa dilihat sama orang lain. Kalau mama aku tuh ngelihatnya lebih ke karakter orang gitu. Oh berarti mama kamu tuh bisa. Berarti mama kamu tuh bisa tahu. Aduh. Iya. Napas kamu deket banget. sorry. Iya, jadi tuh ayahku tuh orangnya cuek banget. Kayak kalau misalnya aku sama mama aku suka cerita, kayak aku cerita sesuatu yang nggak bisa dilihat, terus mama aku cerita soal karakter orang gitu tuh, ayahku kayak cuma cukup tahu aja gitu. Jadi aku sebenarnya nggak tahu ayahku bisa kayak gitu juga atau enggak. Gitu, jadi dia nggak pernah cerita, dia ya aja orangnya. Mama kamu peka. Berarti kamu turunan dari mama kamu ya? Mungkin. Cuma mama aku juga kalau misalnya aku nanya nih, mah dia gimana sih orangnya gitu mama aku nggak mau jawab, tapi nanti dia suatu saat pasti ngomongin sendiri gitu. Berarti kalau mama kamu kayak gitu, mama kamu nih bisa tahu kayak gitu. Oh, orang ini karakternya kayak gini. Cuma hanya gitu. Dengan mama kamu lihat orang ini. Iya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku sengaja nanya, itu mama aku malah nggak jawab. Tapi nanti suatu saat pasti dia ngomongin. Kalau dari foto bisa nggak, mama kamu? Kalau dari foto aku juga bisa. Oh gitu? Hah, maksudnya? Iya. Kamu bisa apa? Gimana ya jelasinnya? Jadi aku juga bisa baca karakter orang, tapi jangka waktu aku ngebaca itu lebih lama dari mama aku gitu. Kayak kalau misalnya mama aku lihat nih, itu bisa langsung digambarin, tapi kalau aku enggak gitu. Oh. Keren. Kenapa sih dia bilang itu keren padahal itu berat tahu? Iya, kita orang normal sih bilangnya keren. Iya, kayak wow, kok bisa kayak gitu, kayak gimana sih ya, aneh aja gitu. Sempet percaya nggak percaya sih. Iya, dulu juga aku meragukan diri aku sendiri juga gitu. Berarti mama kamu foto juga bisa? Iya, mama aku foto bisa. Dari foto bisa baca gitu. Tapi kalau kamu juga bisa, tapi jangka waktunya lebih lama tapi, gitu.
iya gitu. Aku mikir dulu gitu loh. Itu tuh berdasarkan apa? Kamu bisa menjudge karakter orang kayak gitu tuh? Mata, raut wajah, gitu sih. Jadi ya udah kayak misalnya ngelihat orang nih, misalnya aku lihat foto kamu, kayak oh iya, coba deh. Bisa. Coba, aku gimana kalau dilihat dari foto? Ya ampun, kalau ngomongin ini sama aku ntar lama tahu. Gak apa-apa. Ini fotonya dari samping sih ya. Iya, pakai kacamata juga ya? Iya. Coba deh, menurut kamu gimana? Kamu tuh pede nggak sih orangnya? Enggak. Kalau itu situasional sih, kalau pede. Iya, tapi kayaknya lebih pedenya itu. Lebih apa? Tuh sedikit. Lebih apa? Lebih banyak pedenya, takutnya sedikit. Lebih banyak pedenya, Takut. sedikit takutnya. Iya, jadi kamu kalau misalnya ngelakuin apa tuh, ya udah pede aja dulu gitu. Benar. Bener. Terus. Mikirin resikonya nanti. Mikirin resikonya tuh nanti Buset, gitu. Bener banget sumpah. Selaku partner ini setuju iya. banget sih. Kok bisa? Kok bisa? Halo, Al. Terus orangnya gampang terbuka ya? Lumayan. Enggak begitu sih. Lumayan. Terus? Kalau sama orang baru bisa terbuka, tapi kalau sama orang lama kayak nanti aja deh gue ceritanya gitu. Bener. Benar. Parah. Gue keringetan. Lanjut. Iya kayak gitu. Terus udah. Apalagi ya? Aku kalau kayak gini, misalnya sekarang aku nggak kepikiran nih, tapi nanti kalau misalnya akunya ngerasa ngeganjel, pasti nanti aku omongin. Oke, kabarin ya. Iya. Iya. Udah nih. Iya udah, kamu mau dibaca apa lagi? Masa lalunya mau dibaca? Boleh. Emang bisa? Oh, berarti kamu bisa? Nggak tahu deh. Coba. Nggak tahu aku kalau masa lalu itu lebih ke tempat. Oh. Jadi kalau kamu diajak ke satu tempat nih, terus kamu bisa nih? Iya. Misalnya gitu sedikit gitu. Aku mau nanya. Misalnya ada satu toko nih. Terus kamu lihat tuh si toko itu. Ternyata dulunya tuh bukan toko, kayak kuburan kayak gitu nggak sih? Iya itu bisa, tapi cuma sekelibat-kelibatan gitu doang kayak yang di podcastnya Jordi. Oh, Priestley. Tahu Priestley nggak? Tahu Priestley nggak? Tahu. Nah, kayaknya kamu kayak gitu ya? Nonton dia. Iya kayak gitu, cuma kan dia waktunya cepet kan ya, maksudnya datang langsung tahu gitu. Kalau aku tuh kayak pending dulu gitu loh, kayak bener nggak ya gitu. Kalau aku tuh gitu. Oh iya. Wah. Tapi aku penasaran deh. Kalau kamu kan ngebacanya tuh dari raut muka, mata gitu. Nah, dengan kamu menjudge kalau orang ini misalnya tadi kayak aku, kalau resiko lebih banyak pedenya. Nah, itu kamu tuh atas dasar apa gitu? Kalau atas dasar apa enggak, sebenarnya gimana ya? Ya udah aku kayak gimana ya, cuma ngebaca dari isi otak aja gitu loh, bukan dari isi otak, apa ya, karakter. Iya kayak ngalir aja, kayak ke gambar aja gitu. Aku ngeliat kamu, kamu tuh kayak gini. Bener gitu. Dah, halo. Iya halo. Tapi kalau mama kamu kayak gimana? Sama kayak kamu gini, apa lebih langsung kamu orangnya gini apa gitu?
Apa gimana? Pokoknya kalau mama aku tuh lebih cepat responnya gitu loh. Lebih cepat ngebacanya gitu. Dan dia nggak ketunda-tunda. Kalau aku nih, misalnya barusan aku baca kamu, nanti aku tuh kadang beberapa hari setelahnya nanti aku ngeganjel nih, terus tiba-tiba aku ngomong sendiri ke kamu kalau kemarin tuh sebenarnya belum selesai, kamu tuh kayak gini gitu. Kayak gitu kalau aku. Oh, aku mau nanya, kamu tuh orangnya pekaan kayak gini berarti dari kecil, dari lahir apa emang pas gede udah baru tahu? Awalnya gimana sih kamu mulai peka gini? Nih, awalnya itu tuh aneh banget. Jadi ceritanya waktu itu aku lagi di sekolah malam, ekstrakurikuler gitu. Terus aku nginep kan di sekolah. Ini kalau nggak salah kelas 1 SMP. Terus waktu itu aku lagi latihan di tengah lapangan. Terus aku tuh kayak sering bengong gitu. Terus sampai pelatih aku bilang, Alia kalau misalnya kamu masih bengong saya tampar ya. Saya tampar ya, kata dia gitu. Terus udah dari situ nggak lama akunya pingsan. Terus itu katanya tuh lama banget nggak sadar. Ini aku diceritain juga ya. Terus katanya lama nggak sadar. Terus pas sadar tuh aku kayak linglung gitu. Terus pas abis linglung ya udah gitu lama-lama normal. Nah terus kan paginya lomba nih. Lomba. Nah itu aku tiba-tiba bilang ke pelatih aku kayak gini, nanti kayaknya kita pulang bawa piala. Aku bilang kayak gitu dengan yakinnya. Terus kayak ya udah, yang lainnya tuh pada ngiranya aku ngomongnya ya udah itu cuma berdoa gitu loh. Tapi ternyata beneran bawa piala. Setelah dari situ aku jadi kayak kalau misalnya nih aku kan pakai kacamata ya. Aku kalau misalnya ngelihat pakai kacamata itu, kalau misalnya aku ngelihat yang bukan orang itu dia burem. Tapi kalau misalnya aku lepas kacamata dia bakal kelihatan jelas kayak gitu. Jadi mulai dari situ kayak oh itu tuh bukan orang gitu, kayak gitu. Jadi pas aku mikir kayaknya gara-gara kejadian pas aku pingsan itu deh gitu. Karena dari pas pingsan itu aku ngerasa kan abis linglung itu aku ngerasa kayak ya udah suasana aku tuh enteng aja gitu, kayak aku bisa ngelihat semua apa yang ada di sekolah itu gitu. Kayak gitu doang. Awalnya tuh dari kelas 1 SMP aku mulai pekaan. Cuma aku dari situ belum berani bilang ke orang-orang gitu. Sampai sekarang juga masih sedikit sih yang tahu aku kayak gitu. Sorry ya, kalau misalnya kamu kayak kesurupan gitu pernah nggak sih? Kalau kesurupan aku nggak pernah. Oh nggak pernah? Kok bisa? Nggak tahu sih. Kesurupan kayak mediasi kayak yang di jurnal Risa gitu-gitu aku belum pernah. Tapi nggak, maksudnya kan itu kan mediasi ya. Cuman kesurupan tuh. Kayak yang kamu nggak bisa ngendaliin diri kamu. Iya. Pernah nggak? Itu nggak pernah juga. Oh nggak pernah? Iya, aku nggak pernah juga kayak gitu. Tapi kebanyakan ya teman-teman aku tuh misalnya yang pekaan. Nah dia tuh pasti gampang kesurupan gitu loh, ngerti gak sih? Iya. Tapi kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu, dianya gimana? Dia bisa ngelihat terus posisi badannya dia juga lemah gitu loh. Jadi dia nggak bisa ngendaliin kayak jangan masuk kayak gitu. Karena kan itu balik lagi ke energinya kita, kayak kita mau dimasukin atau enggak gitu. Oh gitu. Baru tahu, ampun. Jadi itu tuh balik lagi ke kontrol diri kita gitu. Kalau misalnya emang dianya lemah, gampang dimasukin, sering bengong kayak gitu, itu gampang, emang lebih mudah gitu. Berarti, kitanya juga nggak bisa ngontrol. Berarti kalau kamu ngizinin apa? Misalnya kalau ada ngizinin yang mau masuk, berarti kamu juga bisa kan? Iya bisa kalau misalnya aku yang ngizinin. Tapi sampai detik ini aku nggak pernah ngizinin sis, karena aku juga takut sendiri. Tapi kalau buat mediasi, kepentingan mediasi, tapi belum pernah juga. Iya belum pernah juga aku. Gitu, baru tahu nih. Ya udah sih,
Itu aja paling. Makasih banget. Makasih. Iya, aku juga makasih banget. Tadi kayaknya kamu keceplosan juga deh. Kenapa? Keceplosan itu nyebutin nama kamu. Demi apa? Emang iya? Iya. Kayaknya. Tapi ya udahlah, nanti di. Semoga nggak ada yang ngeh. Apa pengen di-cut aja? Iya sih. Di-cut aja kali ya? Nggak usah lah ya. Nggak usah, nggak apa-apa sih. Yeah, tapi kalau ada yang ngeh, nggak, ya udahlah, nggak apa-apa. Nggak ada yang tahu aku juga kan. Iya bener. Iya, kan nggak apa-apa. Si pendengar podcast kita Iya. Alia, nyari si Alia nih, yang mana nih? Ya gitu. Makasih ya Alia, makasih banget. Udah mau nyempetin waktunya buat apa? Berbagi cerita horornya. Semoga next time bisa berbagi cerita lagi ya sama kita. Dengan waktu yang amin. lebih lama. Karena aku juga cerita kayak gini tuh sebenarnya nggak ada tampungannya gitu loh. Iya, kayak baru di sini, karena kalau misalnya aku cerita sama temen aku nih, ntar temen aku takut kayak gitu. Aku males banget, makanya kalau cerita ke temen tuh kayak gitu. Ya, semoga nanti kita bisa rekaman langsung ya bareng di studio atau di mana gitu. Iya. Amin. Siap. Senang banget kalau kita atur jadwal lah. Iya. Senang banget kalau misalnya kita bakal ketemu kamu sih. Ntar tiba-tiba teman gue langsung, coba baca gue dong gimana. asli bener-bener. Gitu. Makasih ya Alia. Makasih Alia. Iya, aku juga makasih. Ada pesan-pesan gak buat pendengar podcast Semi Horor? Jangan takut, soalnya kalian punya Tuhan. Udah gitu aja. Ya udah. Makasih Alia. Makasih banyak. Iya, sama-sama. Juga. Iya. Iya, bye-bye. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Matiin dong. Iya, aku kira kamu yang mau matiin. Ya udah, aku matiin ya. Iya. Oke, dadah. Kalau ada yang ganjil kabarin ya. Iya. Pasti aku chat. Ya. Dah. Gimana nih? Seru banget, parah. Sumpah. Parah, seru banget sih kali ini. Ceritanya langsung dari orangnya langsung. Parah sih. Ini buat kalian yang pengen banget cerita, boleh banget menampung cerita kalian via voice note, via ketikan. Ini kita baru ya dengar cerita gini. Sebenarnya asli. Di episode-episode sebelumnya belum ada nih yang ceritanya sama. Bener. Terus ini juga baru pertama kali kita recording lewat telepon, WhatsApp. Akhirnya. WhatsApp lagi, parah. Pokoknya kalian yang mau cerita ditunggu banget sama kita. Mau via apapun, insya Allah kita bakal kabulkan, memudahkan kita bakal kalian. Fasilitasi bos. Aja. Udah gitu aja guys. Buat kalian yang pengen cerita, kirim cerita boleh di podcastsemihoror@gmail.com atau DM ke Instagram kita @podcastsemihoror. Boleh DM via ketikan atau juga voice note, atau mungkin pengen telepon langsung ke kita kayak gini. Boleh banget. Nanti kita kasih kontaknya Podcast Semi Horor. Ya, DM aja ya. Thank you semuanya.